Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot dan pembacaan komen-komen. Di video ini Tarotku akan membacakan request-request dan komen dari sahabat Tarotku ya. Untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku dengan cara apa? Subscribe channel ini, like video-video Tarotku, bagikan pengetahuan dari Tarotku. Kita akan mulai dari yang pertama, yaitu komen dari Seputih Salju. Terima kasih readingnya bosku, berarti intuisiku benar, sukses selalu. Sebenarnya tujuan apa mencintaiku, serius atau cuman misterius? Oke, kita akan masukkan ke judul pertanyaan apakah dia serius atau tidak ya. Untuk para sahabat yang punya pertanyaan yang mirip ataupun mungkin pertanyaannya sama, apakah si dia serius atau tidak, bisa ikuti pembacaan ini ya. Sekarang fokus, bayangkan si dia. Fokus, bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati, apakah dia serius atau tidak. Oke, sekali lagi tanyakan dalam hati, apakah dia serius atau tidak. Oke, Tarotku tebar kartunya ya. Tarotku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku beri waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang memilih kartu paling kiri, apakah dia serius atau tidak? Kartu 9 won sebenarnya lebih ke arah memperbaiki sesuatu yang kurang tepat untuk menjadi tepat. Ada seseorang yang memegang sebuah tongkat, mengangkat tongkatnya, karena urutan tongkat-tongkat yang tertanam di sini tidak tepat. Jadi jika dikaitkan dengan pertanyaan apakah dia serius atau tidak, mungkin di awal dia pernah tidak serius. Tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya dia semakin serius, dan saat ini dia serius ya. Nah, ini yang memilih kartu tengah. Page of Wands lebih ke arah jawaban serius karena pedang dan tongkat mendominasi jawaban-jawaban yang ke arah iya ya. Yang ini dia serius, tapi karena page, kartu bagian dari kartu kerajaan ya, ada page, ada knight, ada queen, dan ada king. Kartu page ini masih kartu yang paling awal, jadi dia serius, hanya saja ini masih sangat awal hubungannya ya. Nah, ini yang memilih paling kanan. Seperti yang tadi Tarotku sampaikan, koin dan cup lebih banyak mengarah ke arah jawaban tidak. Dan di sini 5 cup, ada seseorang yang sedang sibuk melihat piala-piala yang sudah tumpah yang berada di sini. Jadi bisa dikatakan sebenarnya dia masih terbawa oleh kisah masa lalunya. Dia masih terluka oleh rasa-rasa di masa lalu. Ini membuat dia nggak bisa serius di hubungan sekarang ya. Yang ini karena tidak serius ya. Oke, Tarotku lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah, nah, nanti untuk para sahabat yang request ataupun komen, kalau sudah Tarotku like berarti sudah Tarotku buatkan videonya ya. Indah Libra hadir lagi sahabat Tarotku, terima kasih. Dari Henilina, amin amin ya Rabbil Alamin, saya memilih nomor 1, semoga semua menjadi kenyataan. Terima kasih kak, semoga semakin sukses lagi. Subhanallah, atas izinmu ya Allah, terima kasih. Saya ingin bacakan lagi, apakah dia memiliki wanita selain saya? Terima kasih kak, semoga sehat selalu. Dari Henilina. Oke, apakah dia punya wanita selain saya? Atau apakah dia punya yang lain? Jadi untuk teman-teman yang mungkin laki-laki pun bisa mengikuti pertanyaan ini ya. Fokus, bayangkan si dia. Fokus, bayangkan si dia. Sekarang tanyakan dalam hati, apakah si dia punya yang lain? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah si dia punya yang lain? Oke, Tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Ada 3 buah kartu, sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang memilih kartu paling kiri, apakah si dia punya yang lain? Kartu The Devil sebenarnya mencirikan sebuah kondisi di mana ada hal-hal yang kurang baik yang sedang berpengaruh. Dan jika dikaitkan dengan pertanyaan apakah dia punya yang lain, di sini lebih ke arah menjawab dengan kuat bahwa dia punya yang lain ya, karena di sini kartu Devil menaungi hal-hal kurang baik, jadi dia punya yang lain. Sedangkan yang ini ke arah tidak, cup dan koin ke arah tidak, dan ini adalah simbol dari kartu cinta, dia mencintai kamu dan dia nggak punya yang lain ya. Nah, di sini di 8 won. 8 won ini sebenarnya adalah sebuah simbol di mana ada kayu-kayu yang masih dalam proses untuk nantinya akan tertanam di bumi. Masih proses, jadi bisa jadi dia sedang proses punya yang lain, tapi belum tentu. Jika sekarang bisa perbaiki komunikasinya, hubungannya diperbaiki, gangguan ini bisa saja tidak terjadi, tetapi ada indikasi dia akan memiliki yang lain kalau kita nggak perbaiki hubungannya sekarang ya.
Sedangkan yang ini dikasih kuat ada yang lain dan yang ini tidak ya. Oke, tarotku lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah Vera Puspita. Terima kasih readingnya, terima kasih kembali. Vera Puspita kembali. Bisa request lagi jawabannya. Jawaban pertanyaan saya adalah dia mencintai saya. Tapi kenapa orang yang selalu terkoneksi dengan saya, kalau saya tanya tentang perasaan kepada dia selalu diam dan tidak ada jawaban. Saya penasaran dengannya. Oke, kenapa dia diam dan tidak menjawab saat saya tanya perasaannya ya? Oke, sekarang fokus, bayangkan si dia. Fokus, bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati, kenapa dia diam dan tidak menjawab saat saya menanyakan perasaannya. Sekali lagi, tanyakan dalam hati, kenapa dia diam dan tidak menjawab saat saya menanyakan perasaannya. Oke, tarotku tebar kartunya, tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih, tarotku beri waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang memilih kartu paling kiri, kenapa dia diam saat saya menanyakan perasaannya? Nah, kembali kartu The Devil yang muncul. Di kartu The Devil di sini adalah hal-hal yang sifatnya kurang baik. Kenapa dia diam? Dia mencintai saya, cuma dalam dirinya yang paling dalam dia juga masih punya ketakutan besar untuk mencintai. Dia juga punya pikiran seandainya dia mengatakan perasaannya, apakah kita akan pergi atau tidak, apakah dia akan benar-benar menjalin koneksi atau komitmen dengan kita atau tidak. Hal-hal tersebut, ketakutan terhadap hal tersebut membuat dia untuk tidak berani menyatakan perasaannya ya. Nah, ini memilih kartu tengah. Kartu 3 won terlihat seseorang sedang berdiri dan melihat perahu-perahu yang banyak berlayar. Ini adalah sebuah kondisi menerima kondisi atau menerima keadaan. Saat kita kaitkan dengan pertanyaan kenapa dia diam saat bertanya perasaannya, dia memang seperti itu. Dia bukan orang yang mudah untuk bisa mengekspresikan perasaan. Tidak ada salahnya dengan membantu dia untuk dia mau mengungkapkan perasaannya. Jadi perlahan-lahan saja ajak dia untuk berbicara ya. Nah, ini yang paling kanan, ini adalah 10 cup. Ini adalah simbol kedekatan dalam sebuah keluarga. Dia mencintai, cuma ada bagian diri lain yang menganggap kita mungkin juga ke arah seorang sahabat. Jadi ada sebuah kondisi di mana dia bingung, apakah jika aku mencintai dia dan mengungkapkan perasaan kepada kita, itu yang dia pikirkan, ini akan merusak hubungan yang sudah baik selama ini. Pertimbangan-pertimbangan itu membuat dia akhirnya tidak mengungkapkan perasaannya. Jadi ada rasa takut untuk kehilangan kita juga ya. Oke, tarotku lanjutkan kembali. Pertanyaan selanjutnya, adalah request dari, sebentar, baiki posisi. Ini sudah terkoneksi. Nah, dari Vera Puspita, dia orang luar negeri. Saya sama dia terpisah, belum ketemu. Apakah kami akan bertemu lagi nantinya? Saya masih berteman di FB. Oke, apakah akan bertemu lagi? Fokus, bayangkan si dia. Fokus, bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati, apakah kita akan bertemu kembali? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah kita akan bertemu kembali? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang memilih kartu paling kiri apakah akan bertemu kembali? Kartu Page of Wands kembali, kartu Wand dan kartu Sword lebih ke arah jawaban iya. Hanya saja mungkin waktunya yang masih tidak sebentar atau masih lama ya. Karena Page nanti urutannya Knight, Queen, dan King. Jadi Page masih awal, jangka waktunya masih panjang ya. Ini yang memilih tengah. Yang ini juga ada kemungkinan ketemu kembali. Namun Page of Pentacle bisa saja bertemu kembali, tapi kemungkinan tidak sesuai yang kita harapkan. Dalam artian secara fisik bertemu, tapi secara hati mungkin saja jika kita berharap saat bertemu ada nilai 10 untuk menunjukkan rasa cinta, mungkin dia hanya beberapa, jadi tidak sampai 10, mungkin 3 atau 4. Jadi bertemu tetapi tidak sesuai harapan ya. Ini memilih paling kanan. Kartu The Moon sebenarnya memberikan sebuah indikasi suatu perubahan di dalam diri. Dalam artian kalau dikaitkan dengan pertanyaan apakah akan bertemu lagi atau tidak, yang The Moon ini masih menjawabnya 50-50, bisa bertemu bisa tidak, tergantung perubahan emosi satu sama lain yang sedang terjadi saat ini. Jika perasaannya satu sama lain semakin menguat, pertemuannya bisa terjadi.
Namun jika perasaannya menurun, dalam artian rasa cintanya pelan-pelan berkurang, ini peluang bertemunya juga jadinya tidak ya. Oke, tarotku lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah tolong bacakan koneksi hubungan apa yang sedang bacain tentang koneksi hubungan apa yang sedang dijalani. Ini maksudnya apa ya, Kak Epung ya? Nanti coba diperjelas dulu ya, koneksi hubungan yang sedang dijalani. Oh oke, mungkin hubungan kita dengan si dia, koneksinya seperti apa, mungkin seperti itu ya. Kita harus kebacakan ya. Sekarang fokus bayangkan si dia, tanyakan dalam hati. Seperti apa koneksi hubungan saya dengan si dia? Fokus bayangkan si dia, tanyakan dalam hati, seperti apa koneksi hubungan saya dengan si dia. Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku beri waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang memilih kartu paling kiri, koneksi hubungannya seperti apa? Nah, yang ini dia. Kartu Strength sebenarnya memberikan sebuah kondisi di mana untuk belajar saling sabar satu sama lain. Jadi jika dikaitkan dengan pertanyaan seperti apa koneksi hubungannya, ini adalah hubungan di mana satu sama lain harus sama-sama belajar untuk bersabar ya. Ini yang memilih kartu tengah. Kartu 2 Swords sebenarnya menyimpulkan sebuah kondisi ragu di mana saat ada pilihan baik dan baik, kadangkala kita bingung untuk memilih. Nah, ini juga terjadi di hubungan kita dengan si dia. Jika dikaitkan dengan pertanyaannya, koneksinya saat ini sedang banyak keraguan satu sama lain, bukan berarti dia memandang kita buruk ataupun dia memandang kita buruk ataupun kita memandang dia buruk, tetapi ada sebuah kondisi di mana satu sama lain sebenarnya sama-sama masih belum mengekspresikan perasaannya sehingga nggak saling tahu kenyataannya ya. Nah, yang ini adalah Knight of Swords. Bagaimana koneksi hubungannya? Knight of Swords menyimbolkan sesuatu yang sifatnya bersemangat untuk melakukan sesuatu bersama-sama. Yang ini sedang berapi-api hubungannya ya. Oke, tarot lanjutkan lagi. Dari Siti Watiah, tarotku request dong, apakah saya masih punya jodoh? Oke, sekarang fokus ke diri, tanyakan dalam hati, apakah masih ada jodoh untukku? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah masih ada jodoh untukku? Oke, tarotku tebar kartunya, tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku beri waktu 3 detik ya. 1, 2, 3. Oke, yang memilih kartu paling kiri, apakah masih ada jodoh untukku? Kartu 4 won lebih ke arah iya. Di sini ada 4 won, ada seseorang yang sedang memegang bunga. Mohon maaf, ada 2 orang sedang memegang bunga. Di sini ada 4 tongkat berjejer. Ini sebuah simbol visi atau tujuan. Selama kita nggak kehilangan harapan itu, nggak kehilangan semangat untuk memiliki jodoh dan keyakinan untuk memiliki jodoh, peluang dapat jodohnya besar ya. Jangan kehilangan harapan untuk yang ini. Yang ini juga Queen of Wands, walaupun terlihat secara hati mungkin ada beberapa hal yang nggak nyaman, tapi Queen of Wands menegaskan ke arah jawaban iya. Ada bagian diri yang merasa aku lebih baik sendirian mungkin, atau ada bagian diri yang merasa aku tidak layak untuk mendapatkan pasangan, atau juga mungkin ada bagian diri yang berbicara mungkin aku ditakdirkan sendiri. Namun di Queen of Wands ini menyatakan bahwa jodohnya masih ada, tergantung kita mau menerima atau tidak. Nah, jadi lebih ke arah sana ya. Ini jodohnya ada, walaupun mungkin beberapa hal nggak sesuai dengan keinginan kita, tapi dia adalah jodoh yang kita butuhkan walaupun tidak kita inginkan ya. Nah, ini memilih kartu paling kanan. Yang memilih paling kanan koin dan cup lebih ke arah jawaban tidak, dan di sini lebih ke arah fokus untuk bantu diri dulu, nggak perlu berpikir tentang jodoh, perbaiki diri. Karena jika kita belum memperbaiki diri kita dengan baik, bertemu dengan orang yang baik pun hubungannya akan jadi berantakan. Bukan karena si dia, tapi karena kitanya yang belum siap untuk memiliki hubungan yang baik, untuk bersikap yang baik, untuk berkarakter yang baik. Yang paling kanan, perbaiki diri dulu ya. Oke, tarot lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah request dari Farida Herlina. Masih adakah harapan akan datangnya cinta baru, cinta sejati yang sebenarnya? Setelah bacaan readingnya, Virgo putuskan buat melepas dia, cinta yang menyakitkan, berharap dan berdoa dia bahagia bersama istrinya. Bagus sekali, dan Farida Herlina juga harus move on ya. Dia sudah dilepaskan, dia sudah kembali ke jalannya, dan Farida pun harus melangkah di jalan dan selalu ingat untuk bahagia ya.
Nah, untuk masih ada harapan akan datangnya cinta baru, bisa ikuti yang dari tadi punyanya Siti Watiah ya. Ini sama pertanyaannya. Kemudian dari adik-adik, tarotku, apakah saya akan berjodoh pada dia? Saya selalu saja ingat padanya. Apakah dia juga ingat sama saya? Oke, sekarang fokus ya. Fokus bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati, apakah saya berjodoh dengannya? Apakah dia juga ingat dengan saya? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah saya berjodoh dengannya? Apakah dia juga ingat dengan saya? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang memilih kartu paling kiri, apakah dia berjodoh dengan saya dan apakah dia selalu ingat saya? Di kartu Six of Pentacles sebenarnya lebih mengarah ke arah jawaban tidak. Di Six of Pentacles seseorang memberikan perhatiannya kepada orang yang tepat. Nah, di sini kita harus lihat juga respon dari dia. Jika selama ini dia selalu berkabar pada kita, memperhatikan kita, berarti kitalah orang yang tepat tersebut. Namun, jika dia sedikit cuek pada kita, nggak selalu memberi kabar atau bahkan tidak terlalu memperdulikan kita, berarti dia sudah memberikan cintanya dan perhatiannya pada orang lain. Jadi di sini kita harus awas banget ya. Kalau memang dia memberikan perhatian yang nyata, jelas pada kita, berarti dia memang jodoh kita dan dia selalu ingat kita. Tapi kalau memang tidak ada simbol seperti itu dalam keseharian, dalam realita, berarti yang ini ke arah tidak ya. Ini yang memilih kartu tengah. Yang ini kartu tongkat, yaitu 9 tongkat, lebih ke arah jawaban iya, sedang memperbaiki sesuatu. Mungkin saja dulu dia nggak benar-benar memperhatikan kita, tapi lambat laun, seiring berlalunya waktu, dia mulai menyadari bahwa kita jodohnya dan dia mulai menunjukkan perhatiannya ya. Ini yang paling kanan, yang ini lebih ke arah jawaban tidak, karena 7 cup. Seseorang sedang melihat banyak piala-piala di langit, berharap bahwa dia mencintai kita, bahwa dia jodoh kita, bahwa dia juga ingat kita, tapi ternyata ini jelas sebuah ilusi di dalam pikiran kita. Yang ini ke arah tidak, yang ini bisa jadi iya, tergantung perhatian nyatanya, apakah ada atau tidak. Yang ini iya, hanya saja butuh waktu ya. Oke, tarot lanjutkan kembali. Oke, untuk komen-komen sampai di hari ini sudah terbaca semua ya. Dan request-requestnya juga sudah. Kita akan jumpa lagi di video-video lainnya dari tarotku. Dan untuk yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel tarotku, bantu tarotku dengan cara apa? Subscribe channel ini, like video-video tarotku, dan bagikan pengetahuan dari tarotku. Terima kasih.